Kata kolo dalam bahasa Bali artinya bisu. Oleh karena itu, orang kolo adalah mereka yang lahir tanpa kemampuan mendengar dan berbicara, atau kerap dikenal dengan istilah tunarungu dan tunawicara. Tetapi, mereka tetap bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa ini adalah cerminan dari ekspresi emosi, identitas, dan kebersamaan mereka. Bengkale, salah satu desa di Bali yang memiliki ciri khas unik dengan 2% populasi jumlah masyarakatnya yang tuli bisu. Melalui keunikannya tersebut, Desa Bengkale juga disebut sebagai Desa Kolo. Berlokasikan di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, kami akan menelusuri lebih jauh mengenai kehidupan masyarakat di Desa Bengkale, khususnya keluarga Kolo Mame melalui sebuah penelitian dalam bentuk video dokumenter. Pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan tahunan dari program studi Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang dimana memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan belajar mengenai suatu masyarakat desa dan kebudayaannya. Kegiatan ini juga merupakan sebuah implementasi nyata dari nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi. Berdurasi sekitar 5 hari 4 malam, sebuah waktu yang sangat singkat, namun tidak mematahkan semangat kami dalam mengeksplorasi serta mempelajari mengenai kehidupan dan aktivitas budaya dari keluarga Kolo Mame. Sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah, diiringi bersama mobil truk TNI, kami yang berjumlah kurang lebih 100 orang siap memulai perjalanan menuju Desa Bengkale. Setelah kurang lebih 4 jam berlalu, kami pun sampai di lokasi. Sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat desa setempat menyalakan api semangat kami. Setelah itu, kami langsung bertemu dan berbincang santai dengan keluarga Kolo Mame. Keluarga Kolo Mame merupakan salah satu keluarga Kolo yang ada di Desa Bengkale. Beranggotakan 5 orang dalam satu rumah, kehidupan di sana berjalan dengan harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Di tengah keterbatasan mereka dalam berbicara dan mendengar, semua aktivitas budaya bisa tetap berjalan dengan lancar seperti biasanya. Pada pagi hari, ketika udara masih sejuk, Kolo Pindu, istri dari Kolo Mame, pergi ke dapur untuk memotong sayuran dan memasak, ditemani oleh Kolo Ati yang turut membantu. Dan sambil mempersiapkan bahan makanan untuk dimasak, biasanya mereka juga membuat kopi sebagai penghangat tubuh dan penjernih pikiran. Setelah menyantap kopi dan sarapan, Kolo Mame pergi ke rumah saudaranya untuk memberikan makan ayam. Tak hanya itu, ia juga memiliki babi, sapi, dan juga anjing. Selain sebagai ternak, mereka juga hadir sebagai teman dan bagian dari kehidupannya. Selanjutnya, di pukul 9 pagi hingga 4 sore, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Kolo Mame pergi menjala di bendungan yang terletak di Desa Tamblang bersama putranya. 8 jala ia sebarkan, dan hasil tangkapannya pun sangat menggiurkan. Ikan mujair yang kemudian dimasak dengan cara digoreng atau dibumbui. Tak hanya Kolo Mame, Kolo Pindu juga memiliki aktivitas tersendiri, menenun. Di balik keterbatasannya, mereka juga berkarya dalam keterampilan menenun. Camp tenun yang didirikan sebagai bagian dari program pemberdayaan membuka kesempatan bagi perempuan Kolo untuk menciptakan kain dengan motif khas mereka, yakni simbol tangan yang melambangkan komunitas tersebut. Produk tenun ini tidak dijual secara bebas di pasaran untuk menjaga kualitas dan menghindari beban kerja berlebih bagi para perajin. Harga yang dipatok pun mulai dari Rp400.000 sampai Rp500.000. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, pertanda seluruh anggota keluarga sudah berada di rumah.
Kolok Mame mulai membersihkan ikan dari sisik-sisiknya yang kemudian dibumbui dan dimasak sebagai menu untuk makan malam. Sedangkan Kolok Pindu bersama Kolok Ati bekerja sama membuat canang untuk persembahyangan. Malam hari menjadi momen untuk saling bercerita tentang segala hal baik maupun buruk yang terjadi di hari ini. Suasana hangat yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Kini kami terjerumus dalam kenyamanan rumah ini. Sementara itu, orang Kolok seringkali dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan warga lainnya. Mungkin saja karena ketekunan mereka serta terbiasa menghadapi dunia dengan cara yang berbeda. Salah satu tugas atau pekerjaan yang mereka geluti adalah sebagai penggali kubur, yang mana dikhususkan untuk pria Kolok di desa ini. Hal itulah yang menyebabkan mengapa mereka menggeluti pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga dan ketahanan fisik yang besar. Mereka juga mengekspresikan diri melalui seni. Janger Kolok menjadi ruang bagi mereka untuk bercerita tanpa suara. Tidak seperti janger lainnya yang diiringi nyanyian, tarian ini hanya menggunakan bahasa tubuh dan isyarat. Lewat gerakan tangan dan ekspresi wajah, mereka menyampaikan kisah, menghidupkan budaya mereka dalam keheningan yang penuh makna. Jadi Janger Kolok itu berdiri tahun 1967. Kita balik ke belakang dulu bahwa di Bengkale itu sebenarnya dulunya itu ada dua kesenian, satu drama juga dari desa Bengkale Diki, kemudian kedua Janger yang normal. Nah, lantas Janger yang normal itu istilahnya diadopsi oleh Pak Made Nedeng namanya, kebetulan dia yang menginisiasi daripada Janger Kolok itu sendiri. Nah lantas saya pernah juga menanyakan kepada Made Nedeng, kenapa kok bisa punya ide untuk mendirikan Janger Kolok. Nah ceritanya beliau artinya almarhum ini, nah saya hanya menceritakan bahwa Janger yang biasa kan istilahnya sudah biasa orang-orang mendengar. Itu loh, sehingga dia terbesiklah pemikirannya untuk membuat Janger Kolok. Itulah latar belakangnya. Nah, apa itu Janger Kolok? Atau apakah itu Janger? Pada umumnya di Bali kan ada kesenian drama dan Janger. Kalau Janger itu biasanya dilakukan oleh para remaja, di mana remaja itu umumnya kan saling percintaan, sehingga lagu-lagu yang dimainkan itu pada umumnya lagu-lagu percintaan tetapi dengan omongan Bali. Istilahnya itu begini, istilahnya saling saut menyaut. Kalau yang laki itu, Janger laki itu namanya jipa. Kemudian yang perempuan, tarinya itu atau paritnya itu disebut, tari Jangernya itu disebut parit. Itulah yang namanya Janger. Mungkin beberapa orang kesenian Bali yang umumnya yang membidangi masalah seni mungkin tahu persis, tapi terus terang saya selaku Ketua Paguyuban Kolok hanya sebatas itu yang saya tahu tentang Janger Kolok itu sendiri. Jadi pendirinya itu adalah almarhum I Made Nedeng tahun 1967. Atas dasar itulah Janger Kolok muncul di desa Bengkale. Ada perhatian dari sekolah guru olahraga pada zaman itu berkolaborasi dengan sekolah guru olahraga, di mana juga di samping seni Jangernya ditampilkan juga kesenian bela diri yang diajarkan oleh guru olahraga Pak Wayan Negara namanya, yang juga adalah putra desa Bengkale. Kemudian terus berkembang, setelah ditinggalkan oleh Pak Wayan Nedeng karena sudah meninggal dunia, itu sempat vakum juga.
Kemudian dengan adanya Sanggar Seni Dwi Mekar yang diketuai oleh Pak Durpe, itu kembali Janger Kolok di Desa Bengkale ini dihidupkan dengan kreasi yang baru sampai dengan saat ini. Jadi kalau Janger Kolok itu adalah yang dilakoni oleh orang-orang Kolok itu sendiri. Artinya tidak ada yang normal untuk penarinya, itu tidak ada yang normal, itu tidak ada. Semua Kolok, cuma penabuhnya, gendangnya itu atau yang lain itu biasanya orang normal dipakai. Karena penyajian daripada Janger Kolok biar agak serasi tarian dan gamelan itu harus orang yang normal lah yang memukul musiknya, sehingga musik itulah menyesuaikan tarian, bukan tarian menyesuaikan musik. Itulah. Jadi berkaitan dengan berapa lama untuk melatih orang bisu tuli di dalam tarian yang komplit itu biasanya lebih lama dari yang normal. Namanya orang bisu tuli kan mendengarkan gerak atau suara juga susah. Sehingga di sana diperlukan kesabaran daripada pelatih. Nah, minimal di dalam proses tarian itu paling tidak kalau satu gerakan itu ya paling tidak 2 bulanan. Mungkin seminggu sekali, latihan seminggu sekali. Sehingga kalau dia kadang sudah neket di otaknya itu sudah apal dah, gampangan dah melatih. Itu namanya gerakan baru kan harus dilatih. Makanya untuk memberi pembelajaran terhadap orang-orang Kolok itu pada umumnya lebih banyak visual, dilihatkan begini, ditonton, lebih gampang ngajarin dia gitu loh. Kalau berkaitan dengan iringan tabuh, itu karena hanya menggunakan kendang dan cek-cek sehingga hanya hanya irama lantunan gerak. Bagaimana caranya untuk menyesuaikan. Sedangkan kalau Janger normal kan ada musik yang berlantun kayak suara. Ini karena Kolok sehingga perlulah narasi. Orang ada yang menarasikan kalau begini, oh begini nyanyiannya, kalau begini, begini. Sehingga kalau lantunan itu paling-paling hanya gerakan dan penyesuaian kecek dan kempul gitu loh. Kalau Janger Kolok babakan istilahnya ada tahapan-tahapan, itu kan memang sama. Intinya sekali tetap sama kepada yang Janger normal, karena kita tetap Janger Kolok itu yang diciptakan oleh Madinedeng kan istilahnya mengadopsi Janger normal. Sehingga apapun awal dan gerak daripada normal, itulah dilakoni oleh Pak Madinedeng. Tapi sudah jelas barangkali atau sudah tentu karena melatih orang lain daripada yang lain, artinya bisu tuli tidak sama sekali tidak mendengar, otomatis durasinya bisa dikurangi ataupun kekomplitan daripada Janger Kolok itu gerakan dan sebagainya bisa dikurangi. Kendala yang dihadapi oleh Desa Bengkale dalam melestarikan kesenian Janger Kolok itu tentu adalah instruktur. Karena dalam membina kesenian ini tidak dibutuhkan satu instruktur. Harus ada juga pendamping lokal yang mengerti dengan bahasa lokal Kolok untuk menerjemahkan bagaimana tarian atau seni mereka itu bisa diserap oleh Janger Kolok. Karena kadang-kadang kalau kita mendatangkan instruktur dari luar desa itu tidak nyambung dengan bahasa atau komunikasi yang bisa dilaksanakan dengan komunikasi warga tuli bisu tersebut. Hampir semua gerakan tarian yang pertama kali sulit bagi saya. Sungguh semuanya sulit bagi saya. Tapi setelah hafal semua, saya sangat senang juga. Gembira, senang dan gembira.
Kalau kaitan dengan pewarisan, tarian Janger Kolok itu tergantung sekarang kembali kepada hobi daripada masing-masing orang itu, seperti orang normal. Kata kolok memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dari bahasa isyarat pada umumnya, hanya sedikit kesamaan yang ditemukan dengan bahasa isyarat resmi yang umum digunakan di luar desa ini. Itulah mengapa, meskipun mereka hidup dengan nyaman di Bengkale, kesulitan muncul ketika harus berinteraksi dengan komunitas tuli di daerah lain. Pengguna kata kolok tidak hanya untuk kalangan kolok saja, namun warga berpendengaran normal juga menguasai kata kolok. Tujuannya hanya semata-mata untuk mempermudah komunikasi dengan orang kolok itu sendiri. Di balik keberadaan komunitas kolok, masyarakat Bengkale memiliki mitos yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi mengenai keberadaan dari orang kolok. Konon, ketulian yang diwariskan ini adalah akibat dari sebuah perlawanan dalam bentuk diam atau membisu terhadap pemerintahan Maharaja Jayapangus yang berkuasa pada abad ke-12. Warga Bengkale mayoritas petani merasa tertindas oleh beban pajak yang berat. Mereka pun memilih diam, menolak berbicara sebagai bentuk perlawanan. Dari keheningan itu lahirlah generasi yang mewarisi kebisuan. Namun, penelitian ilmiah memberikan perspektif berbeda mengenai kondisi tersebut. Pada tahun 1990-an, Sunaryana Winata dalam penelitiannya untuk mencari tahu penyebab ketulian pada masyarakat Bengkale melakukan uji DNA menggunakan metode short random repeat. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tuli yang dialami warga Bengkale bukanlah karena mitos atau perkawinan sedarah, melainkan disebabkan oleh mutasi genetik pada lokus DFNB3 di kromosom 17. Mutasi ini bersifat resesif, yang berarti bahkan orang tua dengan pendengaran normal bisa melahirkan anak kolok jika membawa gen yang sama. Hal ini juga terjadi pada keluarga kolok mame, yang dapat dikatakan memiliki struktur keluarga yang kurang jelas. Kolok mame merupakan suami kedua dari kolok bindu. Kemudian kolok yang biasa menjala bersama kolok mame merupakan anak dari kolok bindu dengan suami sebelumnya. Selanjutnya, ini yang menjadi gong. Kolok Sumarni menjalani hubungan sejenis dengan kolok Ati. Kolok Ati bisa dibilang adalah kerabat jauh. Sementara kolok Sumarni merupakan anak dari kolok mame dan kolok bindu. Tak jarang, kejadian-kejadian romantis yang berlebihan diperlihatkan oleh mereka, seperti berciuman. Hubungan mereka sudah diketahui oleh keluarga dan masyarakat setempat. Meskipun hal tersebut merupakan suatu hal yang tak lazim, namun kita semua harus tetap menghargai keputusan mereka. Salah satu yang menarik dari orang kolok adalah ketika mereka merasa nyaman, mereka akan lebih terbuka dalam mengekspresikan dirinya. Rasa kebersamaan dan penerimaan yang kuat membuat mereka mampu berinteraksi dengan orang baru tanpa rasa canggung. Di Bengkale, keheningan bukanlah batasan, melainkan jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia. Desa Bengkale tidak hanya sekedar tempat tinggal bagi masyarakat desa Bengkale sendiri, tetapi juga rumah bagi komunitas kolok di desa Bengkale. Salah satunya adalah keluarga kolok mame. Bagi kami, keluarga kolok mame bukan hanya tuan rumah yang menerima kami tinggal selama 5 hari 4 malam, tetapi juga sebuah cerminan dari ketulusan dan kehangatan keluarga. Sejak pertama kali kami tiba di desa ini, keramahan keluarga kolok mame begitu terasa. Tanpa kata-kata yang terucap, mereka menyambut kami dengan senyum dan gestur lembut yang penuh kehangatan. Dari interaksi yang sederhana hingga kebersamaan dalam keseharian, kami merasakan bahwa kasih sayang tidak selalu diekspresikan melalui kata-kata.
Salah satu hal yang menginspirasi kami adalah toleransi dan kerukunan masyarakat Bengkale dengan orang Kolok. Tidak ada sekat ataupun perbedaan yang membatasi hubungan sosial mereka satu sama lain. Semua masyarakat hidup berdampingan dengan penuh penghargaan dan pemahaman. Kata Kolok telah menjadi bagian dari keseharian mereka, menunjukkan bahwa komunikasi tidak sekedar tentang suara, tetapi juga tentang kepedulian dan penerimaan. Sikap inklusif ini memberikan pelajaran berharga bahwa keberagaman bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk dipahami dan untuk dirangkul. Keberagaman juga memberi warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat di Desa Bengkale. Selama berada di Bengkale, kami juga belajar tentang makna hidup dari perspektif orang Kolok. Bagi mereka, hidup bukan tentang keterbatasan, tetapi tentang bagaimana menjalani hari-hari dengan kebahagiaan dan semangat. Mereka mengajarkan kami bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada hal-hal material atau fisik, melainkan pada bagaimana kita bisa menerima diri sendiri dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Akhir kata, kami ingin mengajak para pemirsa untuk merenungkan betapa beruntungnya kita dalam hidup ini. Setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Kesehatan, keluarga maupun komunitas yang menerima kita adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Desa Bengkale mengajarkan kita bahwa kerukunan, saling menghargai dan menerima perbedaan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Semoga kisah dari Bengkale ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mensyukuri hidup dan lebih menghormati, menghargai dan peduli terhadap sesama manusia.